Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Rifdayanti. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya mengenai penata laksanaan diet Pripos Bedah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan nutrition care process dari dua kasus. Yang pertama, kasus pre-bedah, dan yang kedua adalah kasus post-bedah. Yang pertama, kasus pre-bedah. Berikut adalah studi kasus pre-operasi atau pre-bedah. Nyonya Ana, usia 62 tahun, pasien ruang kelas 3, dengan tinggi badan 145 cm dan berat badan 45 kg, merupakan seorang pedagang makanan di pasar. 6 bulan yang lalu, pasien merasa kaku di perut. 2 bulan yang lalu, dirasakan adanya benjolan di perut sebelah kanan. Sehari sebelum MRS, pasien muntah sebanyak 7 kali dan ada gumpalan berwarna hitam seperti petis. BAB tidak ada gangguan, tanpa darah dan lendir. Pasien menderita penyakit MAH sejak usia muda. Diagnosis bedah, CA maligna kolon transversum di preoperasi. Pemeriksaan fisik, keadaan umum kompos mentis, abdomen flat, suhu 36 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, BAK lancar. Pemeriksaan laboratorium dengan leukosit 8.500 mikrometer kubik, hemoglobin 10 gram per desiliter, PCV 37,4 mikroliter, trombosit 511.000 mikroliter, albumin 2,6 gram per desiliter, GDS 100 mg per desiliter, ureum 22,8 mg per desiliter, kreatinin 0,7 mg per desiliter, SGOT 15 mikro per mililiter, dan SGPT 6 mikro per mililiter. Untuk serologinya, CIE 67,2 nanogram per mililiter dengan elektrolit natrium 135 milimol per liter, kalium 4,68 milimol per liter, dan kalium dan klorida 97, milimol per liter. Pemeriksaan penunjang dengan USG suspek CA kolon ascendent, hasil BNO dan kolon in-loop, suspek maligna kolon transversum. Di EKG ditemukan RBBB kompleks karena faktor usia, dan hasil DD ada gangguan elektrolit. Riwayat nutrisi dahulu atau di rumah, dalam 6 bulan terakhir, nafsu makan pasien menurun, frekuensi makan 2-3 kali sehari, makanan yang sering dikonsumsi pasien seperti ikan, telur, tahu tempe digoreng, sayur bayam, wortel, labu siam, pepaya, pisang. Pasien mengonsumsi teh setiap hari dan kadang minum susu segar. Hasil recall selama MRS didapatkan energi 1.532 kilokalori, protein 45 gram, lemak 81 gram, dan karbohidrat 182 gram. Yang pertama, asesmen. Identitas dengan nama Nyonya Ana, jenis kelamin perempuan, umur 62 tahun, berat badan 45 kg, dan tinggi badan 145 cm. Antropometri dengan rumus BBI tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10%. Dengan rumus ini, karena pasien memiliki tinggi badan di bawah 150 cm, yang dihasilkan 40,5 kg. IMT dengan hasil 12,42 kg dalam kategori normal. Fisik klinisnya, keadaan umum kompos mentis, abdomen flat, suhu 36 derajat Celcius dengan kategori normal, nadi 80 kali per menit dengan kategori normal, BAK lancar, BAB normal, terdapat kaku di perut, benjolan perut sebelah kanan, muntah dengan gumpalan hitam seperti petis, dan tidak ada nafsu makan. Kemudian biokimia dengan leukosit 8.500 mikrometer dengan kategori normal, hemoglobin 10 gram per desiliter dengan kategori rendah, PCV 37,4 mikroliter dengan kategori normal, trombosit 511.000 mikroliter dengan kategori tinggi, albumin 2,6 gram per desiliter dengan kategori normal, GDS 100 mg per desiliter dengan kategori normal, ureum 22,8 mikrogram per desiliter dengan kategori normal,
Kreatinin 0,7 mikrogram per desiliter dengan kategori normal, SGOT mikro per mililiter dengan kategori normal, dan SGPT 6 mikro per mililiter dengan kategori normal. Dietary history, frekuensi makan 2-3 kali sehari. Makanan yang sering dikonsumsi pasien adalah ikan, telur, tahu, tempe digoreng, sayur bayam, wortel, labu siam, pepaya, dan pisang. Pasien mengonsumsi teh setiap hari dan kadang minum susu segar. Yang didapatkan hasil recall dengan energi 1532 kilokalori, karbohidrat 182 gram, protein 45 gram, dan lemak 81 gram. Energi kebutuhan dengan rumus 665 ditambah 9,6 dikali BB, di sini saya menggunakan BB asli dikarenakan IMT pasien dalam kategori normal. Ditambah 1,8 dikali tinggi badan, dikurangi 4,7 dikali umur. Saya menggunakan AMB dengan rumus ini dikarenakan pasien memiliki jenis kelamin perempuan, yang didapatkan 1066,6 kilokalori. Untuk TEE, AMB dikali FA, di sini FA saya menggunakan 1,2, dikarenakan pasien dalam keadaan MRS, dan juga dikali FS, di sini saya menggunakan FS 1,5, dikarenakan pasien didiagnosis kanker usus besar dengan beberapa keluhan seperti kaku di perut, benjolan pada perut sebelah kanan, mengalami muntah selama 7 kali dengan gumpalan petis hitam seperti petis, dan juga pasien tidak nafsu makan. Dan FS 1,5 ini dalam kategori stres sedang. Ditemukan TEE 1919,88 kilokalori. Pembagian kebutuhan makronutrien, lemaknya 20%, yang didapatkan 42,66 gram, protein 1 gram per berat badan, didapatkan 45 gram, karbohidrat, merupakan sisa dari kebutuhan lemak dan juga protein, yang didapatkan 338,75 gram. Persen tingkat konsumsi dengan rumus energi yang didapatkan saat recall dibagi dengan energi kebutuhan, di mana energi dihasilkan 79% dalam kategori defisit sedang, karbohidrat 53% dengan defisit berat, lemak didapatkan 189% atau kelebihan, dan juga protein didapatkan 100% dalam kategori normal. Pembagian kebutuhan energi per makan, untuk pagi hari 25% didapatkan 479,97 kilokalori, selingan pagi 191,98 kilokalori, siang 30% didapatkan 575,96 kilokalori, dan juga sore, selingan sore 10% didapatkan 191,98 kilokalori, dan malam 25% didapatkan 479,97 kilokalori. Kedua, diagnosa NI 1.1, asupan energi tidak adekuat berkaitan dengan asupan energi yang kurang, ditandai dengan persen tingkat konsumsi energi 79% atau defisit sedang. NI 2.1, asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan asupan makan yang kurang, ditandai dengan persen tingkat konsumsi energi 79% atau defisit sedang. NI 5.5, ketidakseimbangan zat gizi berkaitan dengan ketidakseimbangan zat gizi pasien, ditandai dengan persen tingkat konsumsi karbohidrat defisit berat, proteinnya normal, dan juga lemak kelebihan. NI 5.6.7, kelebihan asupan lemak berkaitan dengan asupan lemak yang berlebih, ditandai dengan persen tingkat konsumsi lemak 189% atau kelebihan. NI 5.8.1, asupan karbohidrat tidak adekuat, berkaitan dengan kurangnya asupan karbohidrat yang ditandai dengan persen tingkat konsumsi karbohidrat 53% atau defisit berat. NI 5.10.1, asupan zat besi tidak adekuat berkaitan dengan pasien mengalami anemia, ditandai dengan HB pasien atau hemoglobin pasien rendah, yaitu 10 yang menandakan kekurangan zat besi. Tensi 1.4, perubahan fungsi gastrointestinal
berkaitan dengan adanya perubahan gastrointestinal, ditandai dengan pasien mengalami muntah 7 kali disertai gumpalan hitam seperti petis. NC2.2 perubahan nilai laboratorium terkait gizi berkaitan dengan nilai laboratorium hemoglobin pasien 10 atau rendah yang ditandai dengan pasien mengalami anemia yang diakibatkan kurangnya konsumsi zat besi dan pasien suka mengonsumsi teh setiap hari, di mana konsumsi teh setelah makan dapat mengikat kadar zat besi. NB1.1 kurang pengetahuan terkait makanan dan zat gizi berkaitan dengan kurangnya pengetahuan tentang makanan dan zat gizi ditandai dengan pasien suka mengonsumsi makanan yang digoreng dan minum teh setiap hari. NB1.4 kurang dapat menjaga atau memonitoring diri berkaitan dengan kurang dapat menjaga atau memonitoring diri ditandai dengan pasien suka mengonsumsi makanan yang digoreng dan minum teh setiap hari. NB1.1 pemilihan makanan yang salah berkaitan dengan pemilihan makanan yang salah ditandai dengan pasien suka mengonsumsi makanan yang digoreng dan minum teh setiap hari. Yang ketiga, intervensi, syarat pengaturan diet, preskripsi diet, jenis diet diberikan diet prabedah dengan pemberian diet rendah sisa, bentuk makanan yang diberikan makanan cair melalui enteral, frekuensi makanan diberikan 3 kali makan utama dan 2 kali selingan atau snack. Tujuan dietnya untuk mengusahakan status gizi pasien tetap normal atau optimal saat pembedahan, tersedia cadangan untuk mengatasi stres, dibutuhkan untuk penyembuhan luka lebih cepat. Terapi diet rendah sisa diberikan energi sesuai kebutuhan sebesar 1919,88 kilokalori per hari, diberikan cukup karbohidrat yaitu 338,75 gram per hari, diberikan tinggi protein, yaitu 45 gram per hari, diberikan cukup lemak, yaitu 42,66 gram per hari, diberikan makanan tinggi zat besi untuk meningkatkan kadar hemoglobin, vitamin dan mineral diberikan cukup sesuai kebutuhan, diberikan makanan yang rendah sisa untuk mempermudah pembersihan dalam saluran cerna. Diberikan juga terapi diet, terapi edukasi, dengan pemberian leaflet yang berisikan ringkasan penyakit, syarat diet, makanan dianjurkan, dan makanan yang tidak dianjurkan. Makanan yang dianjurkan seperti beras dibubur atau ditim, roti bakar, kentang rebus, tepung-tepungan, puding, daging empuk, hati ayam, ikan direbus, ditumis, dikukus, dipanggang, telur direbus, ditim, air dicampur dalam makanan atau minuman, susu maksimal 2 gelas per hari, tahu, tempe ditim, direbus, ditumis, susu kedelai, sayuran yang berserat rendah dan sedang, seperti kacang panjang, buncis muda, bayam, labu siam, tomat masak, wortel direbus, dikukus, dan ditumis. Semua sari buah-buah yang segar dan matang tanpa kulit dan biji, dan tidak banyak menimbulkan gas seperti pepaya, pisang, jeruk. Margarin, mentega, dan minyak dalam jumlah terbatas untuk mengoles atau menumis saja, teh encer dan sirup, garam, gula, salam, kunyit, kunci dalam jumlah yang terbatas. Kemudian makanan yang tidak dianjurkan seperti beras ketan, beras tumbuk merah, jagung, ubi, singkong, talas, dodol, dan kue-kue yang gurih dan manis, daging berserat kasar, ikan dan ayam yang diawetkan, telur mata sapi, telur dadar, kacang merah serta kacang-kacang kering seperti kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, saluran yang berserat tinggi seperti daun singkong, daun katuk, daun pepaya, daun buah melinjo, pare serta semua sayuran yang dimakan mentah. Buah-buahan yang dimakan dengan kulit seperti apel, jambu biji, dan pir, serta jeruk yang dimakan dengan kulit ari. Buah yang menimbulkan gas seperti durian dan nangka. Minyak untuk menggoreng, lemak hewani, kelapa, dan santan. Kopi dan teh kental, minuman yang mengandung soda dan alkohol, cabai, dan merica. Yang keempat, monitoring evaluasi. Untuk asupan, ditargetkan konsumsi makanan yang rendah sisa untuk mempermudah pembersihan saluran cerna, pelaksanaannya sebelum operasi. Biokimia, kadar hemoglobin dan trombosit mencapai kadar normal dengan pelaksanaan 1 bulan. Fisik klinisnya dengan target hilangnya rasa kaku perut, benjolan pada perut kanan,
muntah dengan gumpalan hitam, dan meningkatkan nafsu makan. Pelaksanaannya per minggu. Berikut adalah contoh menu diet. Dengan makan pagi diberikan kaldu ayam 1 mangkok sedang 150 gram, air sirup 1 gelas 150 ml, sari lemon 1 gelas 200 ml. Untuk selingan pagi, daging ayam 1 potong sedang 30 gram, wortel 5 potong kecil 10 gram, dan air putih 1 gelas 150 ml. Karena tadi pasien diberikan makanan cair, jadi untuk daging ayam dan wortel di blender dalam konsistensi cair, kemudian diberikan kepada pasien. Makan siang, diberikan tepung maizena 1 sendok makan 10 gram, telur ayam 1 butir 60 gram, ikan kakap 1 potong kecil 50 gram, jeruk 1 buah 50 gram, margarin setengah sendok makan 50 gram, tepung susu skim 3 sendok makan 30 gram, gula pasir 2 sendok makan 20 gram, air putih 1 gelas 200 ml, dan sari kelapa 1 gelas 150 ml. Untuk tepung maizena, telur ayam, ikan kakap, jeruk, margarin, tepung susu skim, gula pasir, dan juga air putih di blender jadi satu, kemudian dalam konsistensi cair baru diberikan kepada pasien. Untuk selingan sore, diberikan tahu 1 potong 55 gram, bayam setengah ikat 20 gram, dan air putih 1 gelas 200 gram. Untuk tahu dan bayam di blender, untuk tahu, bayam, dan air putih di blender jadi satu dalam konsistensi cair baru diberikan kepada pasien. Makan malam, diberikan tepung maizena 1 sendok makan 10 gram, hati ayam 1 buah 60 gram, jeruk 1 buah 50 gram, margarin setengah sendok makan 5 gram, tepung susu skim 3 sendok makan 30 gram, gula pasir 2 sendok makan 20 gram, air putih 1 gelas 200 ml, dan sari papaya 1 gelas 150 ml. Untuk tepung maizena, hati ayam, jeruk, margarin, tepung susu skim, gula pasir, dan juga air putih di blender jadi satu, kemudian dalam konsistensi cair baru diberikan kepada pasien. Yang ditemukan total analisis energi 1522,2 kilokalori, protein 48,0 gram, lemak 35,9 gram, dan juga karbohidrat 246,7 gram. Berikut adalah leaflet yang berisikan ringkasan penyakit, cara diet prabedah, makanan yang dianjurkan, dan makanan yang tidak dianjurkan. Yang kedua adalah kasus pos bedah. Berikut adalah studi kasus pos operasi atau pos bedah. Nyonya Lilik, usia 26 tahun, pasien enteral feeding, ruang kelas 1, tinggi badan 160 cm, berat badan 40 kg, MRS 10 hari yang lalu dengan keluhan perut mulas, kadang-kadang kram, berlangsung terus sejak 1 hari sebelum MRS. Pasien juga muntah setiap kali makan atau minum, tidak bisa flatus atau kentut, sulit BAB dan BAK. Diagnosis pasien ileus obstruksi. Pasien menjalani operasi laparotomi 4 tahun yang lalu karena radang usus dan juga usus buntu. Tindakan pembedahan 8 hari yang lalu. Diagnosis bedah, pos operasi laparotomi karena ileus obstruksi dan stroke. Saat ini diberikan nutren 3 kali sehari, tiap kali minum, dan juga ke AEM. Hasil recall yang didapatkan, energi 2000 kilokalori, protein 77 gram, lemak 60 gram, dan karbohidrat 201 gram. Nafsu makan pasien baik, tidak memiliki energi makanan. Pasien juga sering mengonsumsi telur, ikan laut, tempe, tahu digoreng, bayam, sawi, wortel, labu siam, pepai, pisang, semangka, teh manis, dan suka makanan digoreng dan bersantan. Pasien jarang mengonsumsi daging sapi atau ayam. Sayuran atau buah berserat kasar hampir tidak dikonsumsi, kecuali buah dan sayur yang disebutkan. Dengan pemeriksaan fisik, keadaan umum kompos mentis, suhu 37 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, tekanan darah 120 per 70 mililiter hidrar girung, mual tidak ada, muntah tidak ada, bisa BAK dan BAB tapi jarang. Pemeriksaan lab, hemoglobin 10,2 gram per desiliter, leukosit 7.200 mikrometer kubik,
trombosit 182.000 mikrometer kubik, MCV 85 mikrometer, MCH 28,5 pikogram, MCHC 33,4 gram per desiliter, albumin 3,5 gram per desiliter, natrium 135 milimol, kalium 3,51 milimol, dan klorida 104 milimol. Dengan identitas nama Nyonya Lilik, jenis kelamin perempuan, umur 26 tahun, dengan berat badan 40 kg, dan juga tinggi badan 160 cm. Yang pertama, asesmen. Antropometri, BBI dengan rumus tinggi badan dikurangi 100 dikali 90%. Digunakan rumus tersebut karena pasien berada di tinggi badan lebih dari 150 cm. Yang ditemukan BBI 54 kg. Kemudian IMT dihasilkan 15,62 kg per meter kuadrat dalam kategori underweight. Fisik klinisnya mulas, kram perut, mual dan muntah, jarang BAK dan BAB, keadaan umum kompos mentis, suhu 37 derajat Celcius di kategori normal, nadi 80 kali per menit di dalam kategori normal, tekanan darah 120 per 70 mm hidrargyrum dalam kategori normal. Kemudian biokimianya, hemoglobin 10,2 gram per desiliter dalam kategori rendah, leukosit 7.200 mikrometer dalam kategori normal, trombosit 182.000 mikrometer dalam kategori normal, MCV 85 dalam kategori normal, MCH 28,5 pikogram dalam kategori normal, MCHC 33,4 gram per desiliter dalam kategori normal, albumin 3,5 gram per desiliter dalam kategori rendah, natrium 135 milimol dalam kategori normal, klorida 104 milimol dalam kategori normal, dan juga kalium 3,51 milimol dalam kategori normal. Dietary history pasien sering mengonsumsi telur, ikan laut, tempe, tahu digoreng, bayam, sawi, wortel, labu siam, pisang, semangka, teh manis, dan suka makanan yang digoreng dan bersantan. Pasien jarang mengonsumsi daging sapi atau ayam. Sayuran atau buah berserat kasar hampir tidak dikonsumsi kecuali buah dan sayur yang disebutkan. Kemudian didapatkan hasil recall dengan energi 2000 kilokalori, karbohidrat 201 gram, lemak 60 gram, dan juga protein 77 gram. Energi kebutuhan dengan AMB 606, lumus AMB 665 ditambah 9,6 dikali, di sini saya menggunakan BBI dikarenakan pasien IMT-nya dalam kategori underweight. Ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurangi 4,7 yang dihasilkan 1349,2 kilokalori. Kemudian TEE AMB dikali FA, di sini FA saya menggunakan 1,2 dikarenakan pasien dalam kategori MRS, dan juga di sini saya menggunakan FS 1,3 dikarenakan pasien sudah mengalami operasi 8 hari yang lalu, dan juga untuk nafsu makannya sudah membaik, jadi saya berikan tidak ada stres atau gizi baik 1,3. Yang dihasilkan TEE-nya 2104,75 kilokalori. Pembagian kebutuhan makronutrien, karbohidrat 55%, yang dihasilkan 289,40 gram, lemak 20% yang dihasilkan 46,77 gram, protein 20% yang dihasilkan 105,23 gram. Persen tingkat konsumsi energi adalah 95% dalam kategori normal, karbohidrat 69% dalam kategori defisit berat, lemak 128% kategori kelebihan, protein 73% kategori defisit sedang. Pembagian kebutuhan energi per makan, paginya 25% yang dihasilkan 526,18 kilokalori, selingan pagi 10%,
210,47 kilokalori, siang 30% dihasilkan 631,42 kilokalori, selingan sore 10% yang dihasilkan 210,47 kilokalori, malamnya 25% yang dihasilkan 562,18 kilokalori. 2. Diagnosis. 6. NI 2.5 malnutrisi berkaitan dengan nilai IMT pasien yang ditandai dengan IMT pasien 15,62 atau underweight. NI 5.6.2 kelebihan asupan lemak berkaitan dengan asupan lemak yang berlebih ditandai dengan persen tingkat konsumsi lemak 128% atau kelebihan. NI 5.7.1 asupan protein tidak adekuat berkaitan dengan kurangnya asupan protein yang ditandai dengan persen tingkat konsumsi protein 73% atau defisit sedang. NI 5.8.1 asupan karbohidrat tidak adekuat yang berkaitan dengan kurangnya asupan karbohidrat ditandai dengan persen tingkat konsumsi karbohidrat 69% atau defisit berat. NI 5.10.1 asupan zat besi tidak adekuat berkaitan dengan pasien mengalami anemia ditandai dengan HB pasien atau hemoglobin pasien rendah, yaitu 10,2 yang menandakan kekurangan zat besi. NC 1.4 perubahan fungsi gastrointestinal berkaitan dengan adanya perubahan fungsi gastrointestinal ditandai dengan pasien mengalami mual dan muntah. NC 2.2 perubahan nilai laboratorium terkait gizi berkaitan dengan hasil lab pasien 10,2 atau rendah ditandai dengan pasien mengalami anemia yang diakibatkan kurangnya konsumsi zat besi. NC 3.1 berat badan kurang atau underweight berkaitan dengan IMT pasien yang ditandai dengan IMT pasien 15,62 atau underweight. NB 1.4 kurang dapat menjaga atau memonitoring diri berkaitan dengan kurang dapat menjaga atau memonitoring diri ditandai dengan pasien suka mengonsumsi makanan yang digoreng dan bersantan, pasien juga jarang mengonsumsi daging sapi atau ayam, serta jarang mengonsumsi sayuran atau buah yang berserat. NB 1.7 pemilihan makan yang salah berkaitan dengan pemilihan makanan yang salah ditandai dengan pasien suka mengonsumsi makanan yang digoreng dan bersantan, pasien juga jarang mengonsumsi daging sapi atau ayam, serta jarang mengonsumsi buah dan sayur yang berserat. Yang ketiga, intervensi, syarat pengaturan diet, preskripsi diet. Jenis diet diberikan diet pasca bedah 3 karena pasien sudah dalam kondisi gizi baik, nafsu makan yang membaik, dan juga sudah 8 hari pasca operasi. Oleh karena itu, saya berikan diet pasca bedah 3. Bentuk makanan yang diberikan, makanan saring melalui enteral, frekuensi diberikan 3 kali makan utama, dan juga 2 kali selingan atau snack. Tujuan diet mengupayakan status gizi pasien agar segera kembali normal, mempercepat proses penyembuhan, meningkatkan daya tahan tubuh pasien. Terapi diet pasca bedah 3 diberikan cukup kalori sebesar 2.104,75 kilokalori untuk mencapai berat badan normal, diberikan cukup karbohidrat yaitu 289,40 gram per hari, diberikan tinggi protein, yaitu 105,23 gram per hari untuk membantu dan memperbaiki jaringan yang rusak. Diberikan cukup lemak, yaitu 46,77 gram per hari. Diberikan makanan yang tinggi zat besi untuk membantu kenaikan hemoglobin menuju normal, dan juga cairan diberikan tidak lebih dari 2.000 ml per hari. Diberikan juga terapi edukasi dengan pemberian leaflet berisikan ringkasan penyakit, syarat diet, makanan yang dianjurkan, dan makanan yang tidak dianjurkan. Makanan yang dianjurkan contohnya seperti karbohidrat, nasi, bubur kentang, protein hewani dan nabati seperti ayam, daging, tempe, tahu, pemberian sayuran segar yang tidak mengandung gas, buah-buahan segar yang tidak mengandung gas. Sedangkan untuk makanan yang tidak dianjurkan, makanan yang berlemak tinggi seperti jeroan, gorengan kulit, sayuran yang mengandung gas, buah-buahan yang mengandung gas, dan juga bubuk tajam yang merangsang seperti pedas dan asam. Keempat, monitoring evaluasi, asupan dengan target konsumsi tinggi protein dan seimbang, pelaksanaannya setiap hari, biokimianya dengan target kadar hemoglobin dan albumin mencapai kadar normal, pelaksanaannya 1 bulan, fisik klinis, hilangnya rasa mulas, kram, mual muntah, dan BAB-BAK menjadi lancar,
pelaksanaannya per minggu. Kemudian antropometri targetnya berat badan mencapai normal dengan pelaksanaan 1 bulan. Berikut adalah contoh menu sehari. Makan pagi diberikan bubur tepung beras 1 mangkok sedang 200 gram, salmon kukus yang dicincang 1 slice sedang 50 gram, tahu cincang 1 potong sedang 90 gram, sayur bayam wortel cincang 3 sendok sayur 100 gram, pepaya 1 slice 100 gram, dan air putih 1 gelas 300 ml. Kemudian selingan pagi diberikan biskuit yang pur biskuit yang dicampur dengan air putih 4 keping 40 gram serta air putih 1 gelas 240 ml. Makan siang diberikan bubur tepung beras 1 mangkok sedang 200 gram, daging sapi 1 potong sedang 80 gram, telur rebus 1 butir 60 gram, sayur labu 2 sendok sayur 60 gram, melon 1 slice 100 gram, dan juga susu skim 1 gelas 200 ml. Selingan sore diberikan puding buah 1 cup sedang 150 gram dan juga air putih 1 gelas 240 ml. Makan malam diberikan bubur tepung beras 1 mangkok sedang 200 gram, dada ayam kukus yang dicincang 1 potong sedang 80 gram, tempe bakar dicincang juga 1 potong sedang 50 gram, tumis kangkung 8 sendok makan 80 gram, jambu biji cincang juga 1 buah sedang 180 gram dan juga air putih 1 gelas 350 ml. Yang didapatkan total analisis energinya 2005,2 kilokalori, protein 136,4 gram, lemak 80 gram, dan juga karbohidrat 189,4 gram. Berikut adalah leaflet yang berisikan ringkasan penyakit, syarat diet, makanan yang dianjurkan, dan juga makanan yang tidak dianjurkan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kerja hasil saya tentang pemaparan diet pre-post bedah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.